Baiklah saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Hari ini saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan saudara. Kita semua akan menyelesaikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam 16 kali pertemuan di semester ini. Terlebih akan kita sepakati bersama kontrak kuliah yang harus kita selesaikan hari ini. Ya, ini beberapa mata kuliah itu nanti berapa kali pertemuannya, kemudian materi apa yang kita gapai, kemudian pakai moda kuliah apa, piranti yang digunakan apa. Sebaiknya akan saya share sebagai berikut, saudara-saudara sekalian yang budiman, eh, yang akan kita tampilkan nanti apa di dalam kegiatan mata kuliah kita. Saudara yang berbahagia, nanti intinya bahwa di dalam perkuliahan ini sekali lagi akan kita gunakan sebagai pijakan awal adalah kontrak kuliah. Dengan demikian kita akan sepakati bersama kontrak kuliah. Saudara yang berbahagia, dalam kontrak kuliah ini akan kita lihat beberapa antara lain adalah eh, kalau kita berbicara kewarganegaraan, ya nanti harus persiapkan saudara untuk bisa mencari beberapa dukungan literatur di perpustakaan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Kontrak kuliahnya antara lain demikian, saudara sekalian, yang jelas kita 16 kali pertemuan itu dikurangi 2 kali pertemuan, yakni uh, kaitannya dengan UTS dan UAS. Jadi dua kali sehingga tinggal 14 perkuliahan efektif sudah. Model kuliahnya nanti blended learning atau kita sebut hybrid learning. Jadi perpaduan antara kuliah dengan menggunakan online dengan piranti-piranti tertentu dan kuliah dengan menggunakan face to face di kelas atau kita sering sebut luring, saudara-saudara. Piranti kuliah. Jadi piranti kuliah yang kita gunakan nanti adalah Google Meet. Di samping itu kita juga gunakan Zoom. Semuanya sama-sama piranti yang mudah digunakan dan itu ada yang free. Jadi mohon maaf nanti kalau saya menggunakan Zoom, kadang-kadang acaranya demikian, 30 tatap muka, 30 menit tatap muka, kemudian kita istirahat dulu, ya, break selama 15 menit, back to Zoom lagi, kembali ke Zoom selama 30 menit lagi. Itu dengan harapan untuk mengurangi biaya karena eh, saya menggunakan eh, moda piranti Zoom yang gratis. Saudara sekalian yang berbahagia, soal pengayaan, enrichment. Dalam pertemuan hanya beberapa jam, kita tentu tidak bisa mencapai sesuatu yang lebih komplit atau ya kita katakan komprehensif tidak mungkin. Oleh karena diharapkan Anda melakukan enrichment. Apa itu? Anda akan melakukan pengayaan. Anda dipersilakan lihat Google Search maupun di YouTube. Dan demikian Anda akan komplit untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Dipersilakan juga Anda bisa mengambil mata kuliah itu dari ya YouTube-YouTube yang dibuat oleh perguruan tinggi yang lain. Ini akan menggenapi saudara dan saudara akan mendapatkan fully knowledge pengetahuan yang sangat utuh sekali. Saudara yang berbahagia, capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan di dalam pendidikan kewarganegaraan itu antara lain berupa eh, sebentar berupa suatu penyampaian informasi kaitannya dengan cinta tanah air. Jadi ada patria nostra lexia, jadi bahwa hukum tertinggi itu kalau sebagai warga negara itu ya harus cinta terhadap tanah airnya. Tanpa ada patria, cinta terhadap tanah airnya, patriot-patriot yang setia kepada negara, tidak mungkin negara ini mencapai eksistensinya. Hanya patriot-patriot yang satria mempertahankan cinta tanah airnya, memperpanjang eksistensi negara. Bukankah di Eropa seperti di Uni Eropa sekarang kalau kita lihat dulu ada Soviet akhirnya juga terpecah belah ketika Glasnost berjalan,
akhirnya menjadi negara-negara yang kecil. Nah, sebaiknya Indonesia yang terdiri dari 17.600 pulau ini jangan terpecah belah. Kalau cinta tanah air itu kita masukkan dan kita tanam di sanubari kita sebagai warga negara. Itu akan kita peroleh di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian harus tahu tentang bangsa dan negara. Mengapa demikian? Bangsa dan negara untuk diketahui karena kita sebagai warga negara itu apalagi terletak di dalam negara yang multivarian seperti Indonesia, banyak agamanya, kemudian banyak rasnya, banyak sukunya dan sebagainya. Maka kalau tidak disadari bahwa hadirnya sebuah negara itu bagaimana negara ini yang semula eh, tercerai-berai menjadi satu kesatuan, yaitu yang disebut dengan di buku Sota Soma, Bhinneka Tunggal Ika, sebuah karya Empu Tantular, itu mengatakan bahwa kita berbeda-beda tapi satu jua. Dalam arti unity and diversity, unit tetapi terdiri dari beragam isinya. Saudara, itu bangsa dan negara. Kemudian juga harus tahu hak asasi manusia. Ini kebetulan saya ambilkan slide tentang Hari Hak Asasi Manusia mengingatkan kepada kita human right itu ternyata perlu karena hak asasi itulah maka setiap beberapa tahun ini didengung-dengungkan bahkan sekarang menjadi suatu agenda yang sangat luar biasa setiap Hari Hak Asasi Manusia itu dikumandangkan. Nah, mengapa? Itu berarti menunjukkan pentingnya hak asasi manusia. Oleh karenanya nanti di dalam pembelajaran tentang hak asasi manusia juga akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian kita ketahui bersama bahwa di samping hak asasi manusia kita harus mengenal demokrasi. Dan demokrasi itu modal dasarnya adalah ya hak asasi manusia, persamaan hak asasi manusia, kemudian penghargaan terhadap keadilan, itulah demokrasi. Oleh karenanya demokrasi diberikan kepada saudara agar bangsa ini mencapai suatu keadilan. Bukankah sila dalam Pancasila yang ada musyawarah untuk mufakat itu adalah gambaran demokrasi? Oleh karenanya dalam pendidikan kewarganegaraan kita pahamkan sekali lagi tentang demokrasi Pancasila. Sesuai dengan level psikologi seorang mahasiswa tentunya akan melakukan sebuah kajian-kajian, bahkan akan mengeksplor pikiran-pikirannya bagaimana demokrasi ini memiliki manfaat yang tinggi di dalam berbangsa dan bernegara. Ini nanti akan kita sampaikan di dalam mata kuliah itu. Kemudian juga kita bahas tentang bela negara. Jadi bela negara itu kalau kita lihat memang kalau ingin negaramu kuat, maka kamu siaplah bela negara. Ada yang mengatakan bila kamu ingin eksistensi negaramu kuat, kuatkanlah tentaramu. Dalam istilah civis pacem parabellum. Tetapi negara yang luas dengan penduduk yang sangat banyak ini, apakah bisa dikelola untuk bela negara? Apakah dengan yang penduduk luas tetapi dengan kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang tentunya tidak bisa mencakup untuk semuanya. Oleh karenanya bela negara itu diberikan kepada kita semua. Bahwa bela negara itu adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sehingga salah besar apabila kita hanya membebankan tanggung jawab kepada Tentara Nasional Indonesia di kala-kala tertentu, maka kita harus bisa bela negara. Ini dipahamkan kepada kita. Dan ingat bahwa bela negara tidak identik dengan angkat senjata, tetapi taat kepada peraturan perundangan dan yakin kebenaran Pancasila sebagai ideologi negara adalah gambaran bela negara. Nanti akan kita puaskan dan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian wawasan Nusantara ini cara pandang bangsa Indonesia untuk melihat wilayahnya. Oleh karenanya ini dipahamkan kepada seluruh warga negara, terutama ini mahasiswa harus memahami wawasan Nusantara. Sehingga nanti pada suatu saat apabila mendapatkan suatu keistimewaan menjadi seorang orang yang penentu di negeri ini sudah paham bagaimana merekatkan Nusantara dari Sabang sampai Merauke sebagai gambaran NKRI harga mati. Maka wawasan Nusantaranya harus kuat. Nanti juga akan kita bahas di mata kuliah ini. Kemudian ketahanan nasional. Tidak ada suatu rumus bahwa kita untuk mencapai tatanan yang bagus memakmurkan suatu bangsa tanpa adanya ketahanan nasional. Karena di dalam mewujudkan cita-cita itu, kita harus bisa memberikan pengamanan terhadap warga negara dan juga bisa mendapatkan suatu atau memberikan kesejahteraan kepada mereka. Jadi gabungan antara security and prosperity, yaitu keamanan dan kesejahteraan akan muncul di ketahanan nasional yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini pula.
Terima kasih perhatiannya, saudara sekalian. Sebetulnya nanti akan ada eh, hal-hal yang baru juga akan saya sampaikan kepada saudara-saudara terkait dengan bagaimana kita nanti diskusi-diskusi dan akan mengeksplor juga pikiran-pikiran atau fenomena yang baru terjadi di tanah air. Dengan demikian akan kita bisa gunakan sebagai pembanding dan membuat segarnya perkuliahan. Terima kasih perhatiannya. Om Santi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.